Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bostiono selaku dosen pembimbing, lalu Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, izinkan saya memaparkan tesis saya yang berjudul Analisis Likuiditas, Cost of Fund, Rasio Kecukupan Modal, dan Fee-Based Income Bank Umum di Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19. Oke, latar belakangnya, perkembangan ekonomi global pada triwulan 1 dipengaruhi signifikan oleh dampak pandemi COVID. Setelah kasus pertama di Wuhan, Tiongkok, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Pandemi tidak hanya mengenai masalah kesehatan, namun juga memberikan dampak pada pasar keuangan global dan khususnya resesi ekonomi di banyak negara, khususnya bagi kinerja perbankan. Akibat pandemi, kinerja perbankan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari sisi penyaluran kredit, peningkatan dari sisi biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dan penurunan loan to deposit ratio. Pada gambar 1.1 kita lihat pada tahun 2020 menunjukkan penyaluran kredit menunjukkan titik terendahnya di angka 2,4 minus 2,41%, lalu di tahun 2023 menunjukkan titik tertingginya di 11,88%. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, bank terpapar risiko likuiditas di periode masa krisis. Dalam menghimpun dana dari nasabah, bank juga perlu mempertimbangkan cost of fund. Modal menjadi salah satu cara bank untuk bertahan dalam kondisi perekonomian yang memiliki ketidakpastian tinggi, dan pada masa krisis, fee-based income dianggap lebih berkontribusi bagi pendapatan perbankan. Selanjutnya, untuk bagian pendahuluan yang kedua, untuk pertanyaan penelitian, apakah pandemi COVID berpengaruh positif pada likuiditas bank umum di Indonesia? Apakah pandemi COVID berpengaruh negatif pada cost of fund bank umum di Indonesia? Yang ketiga, apakah pandemi COVID berpengaruh negatif pada rasio kecukupan modal? Dan yang terakhir, apakah pandemi COVID berpengaruh positif pada fee-based income bank umum di Indonesia? Manfaat penelitian antara lain ada manfaat akademik, lalu manfaat praktis seperti menjadi bahan sumber literatur dan penerapan strategi untuk peningkatan kinerja bank. Lingkup penelitian dibatasi hanya uh, uh, penelitian yang terkait likuiditas, cost of fund, dan rasio kecukupan modal, dan juga fee-based income. Waktu amatan untuk variabel likuiditas yaitu NSFR dan LCR dimulai dari kuartal 1 2018, sementara untuk variabel COF, CAR, dan FBI yaitu dimulai pada kuartal 1 2017. Oke, landasan teori yang diangkat. Untuk likuiditas sendiri, perencanaan likuiditas merupakan komponen kunci dalam mengukur dan menangani resiko bank, serta biaya yang terkait. Bank yang terlalu berhati-hati cenderung menjaga aset likuid untuk mencegah risiko likuiditas. Sebaliknya, bank yang agresif dapat menggunakan penyaluran kreditnya melebihi likuiditas yang dimiliki. Terkait cost of fund, bank-bank yang lebih besar cenderung mendanai dirinya di pasar nasional dan memberikan pinjaman kepada korporasi yang lebih besar. Sehingga selisih antara pinjaman dan suku bunga deposito seringkali lebih sempit dibandingkan bank regional yang lebih kecil. Rasio kecukupan modal berdasarkan POJK 11 tahun 2016, bank wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum, antara lain 8% untuk profil risiko 1, 9% untuk profil risiko 2, 10-11% untuk profil risiko 3, dan terakhir 11-14% untuk profil risiko 4 dan 5. Untuk fee-based income sendiri merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari jasa yang diberikan kepada nasabah dikurangi dengan biaya kepada pihak ketiga yang timbul. Contohnya biaya transfer, bank S, biaya RTGS, biaya remittance, clearing, telegraphic transfer, dan lainnya. Kajian penelitian terdahulu. Viverita dan Yusman meneliti 85 bank konvensional dan bank syariah. Hasilnya, bank menciptakan sedikit likuiditas ketika pandemi. Gao et al. Juga meneliti ketika pandemi COVID, di mana goncangan pandemi memengaruhi solvabilitas bank yang pada akhirnya meningkatkan biaya pendanaan bank-bank di daerah. Bank dengan rasio modal yang kuat sebelum krisis mempunyai risiko kebangkrutan yang lebih rendah dibandingkan bank dengan bermodal kecil di tengah periode krisis. Mahmud dan Luka juga meneliti tentang aktivitas pendapatan non bunga, di mana sangat penting bagi bank dalam membantu menurunkan exposure terhadap risiko kredit. Oke, bagian perumusan hipotesis dibagi menjadi 4, yaitu H1, pandemi COVID berpengaruh positif pada likuiditas bank umum. H2, pandemi COVID berpengaruh negatif pada cost of fund. H3, pandemi COVID berpengaruh negatif pada rasio kecukupan modal. Dan yang terakhir, pandemi COVID berpengaruh positif pada fee-based income. Gambar 2.1 di mana peneliti menggunakan variabel dependent, independent, dan kontrol. Variabel kontrol antara lain adalah total aset, cost to income ratio, dan non-performing loan. Analisis yang digunakan ada uji korelasi dan analisis regresi linear berganda.
Robustness test juga digunakan untuk membagi bank besar dan bank kecil. Bank besar adalah bank yang termasuk kategori KBMI 3 dan 4. Bank kecil adalah bank yang masuk kategori 1 dan 2. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian, ada desain penelitian dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data panel dengan mengumpulkan 65 bank dengan total 1.690 untuk variabel COF, CAR, dan FBI, dan 880 data untuk variabel likuiditas. Data diambil dari situs Standard & Poor's dan juga otoritas jasa keuangan. Model persamaan dibagi menjadi 5 karena likuiditas terdapat 2 model persamaan. Untuk expected sign-nya masing-masing, likuiditas adalah positif, cost of fund negatif, rasio kecukupan modal adalah negatif, dan fee-based income adalah positif. Oke, untuk statistik deskriptif, saya membagi menjadi sampel penuh, bank besar dan bank kecil, dan sebelum dan selama pandemi. Untuk bank besar dan bank kecil tidak ditampilkan, namun saya menjelaskan sebagai berikut. Rata NSFR dan LCR bank besar lebih rendah dibanding bank kecil, rata COF bank besar lebih rendah dibanding bank kecil, rata CAR bank besar lebih rendah dibandingkan bank kecil. Untuk FBI sendiri, sudah pasti bank besar memiliki FBI yang lebih tinggi. Untuk perhitungan statistik sebelum dan selama pandemi, rata NSFR dan LCR lebih rendah dibanding sebelum pandemi, rata COF lebih tinggi dibanding selama pandemi, rata CAR lebih rendah dibandingkan selama pandemi, dan rata FBI juga lebih rendah dibandingkan selama pandemi. Hasil uji yang kedua adalah uji korelasi, yaitu digunakan untuk melihat apakah data sampel yang ada menyediakan bukti cukup dan bahwa ada kaitan antar variabel dalam populasi asal sampel, dan melihat seberapa kuat hubungan antar variabel. Uji korelasi menggunakan Pearson correlation untuk melihat hubungan dua varian. Menurut Hare et al. 2019, terdapat efek dari sampel yang besar karena mengakibatkan kekuatan uji statistik semakin besar sehingga menjadi terlalu sensitif. Adapun kategori sampel besar menurut Hare adalah melebihi 400 total sampel. Selanjutnya untuk analisis regresi linear berganda untuk variabel likuiditas proxy NSFR. Kita lihat pada tabel 4.7 ada koefisien COVID ini positif dan signifikan. Dinyatakan model regresi dinyatakan layak dan bersama-sama berpengaruh pada NSFR. Lalu hasil pengujian menunjukkan bahwa pandemi COVID berpengaruh positif pada likuiditas bank umum sehingga hipotesis H1 tidak ditolak. Untuk proxy LCR ini juga selaras dengan NSFR sebelumnya, di mana koefisiennya positif dan hasilnya signifikan karena di bawah 0,001 pada alfa 1%. Lalu model regresi juga dianggap layak karena dijelaskan bahwa COVID, CIR, dan SAIS bersama-sama simultan berpengaruh pada LCR. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pandemi COVID berpengaruh positif pada likuiditas bank umum sehingga hipotesis H1 tidak ditolak. Selanjutnya untuk cost of fund, kita lihat di tabel 4.13, variabelnya koefisiennya minus, sementara tetap signifikan, sehingga kita hasil pengujian menunjukkan bahwa pandemi COVID berpengaruh negatif pada cost of fund, hipotesis H2 tidak ditolak. Model regresi juga dinyatakan layak, adapun variabel lain seperti COVID, size, CIR, dan NPL secara bersama-sama berpengaruh pada cost of fund. Yang ketiga, mengenai rasio kecukupan modal atau CAR, kita lihat pada tabel 4.16 untuk koefisien COVID senilai 6,979 atau positif dan signifikan di mana berbeda dengan hipotesis awal yaitu negatif. Model regresi juga digunakan untuk memprediksikan dapat dijelaskan bahwa COVID, SARS, dan NPL secara simultan berpengaruh pada CAR. Sehingga untuk pengujian, pandemi COVID berpengaruh positif pada rasio kecukupan modal sehingga hipotesis H3 ditolak. Hasil pengujian sampel penuh juga selaras dengan robustness test bank besar dan bank kecil. Hasil pengujian terakhir untuk fee-based income, kita lihat koefisiennya positif dan signifikan. Model regresi juga layak digunakan. Hasil pengujian bahwa pandemi COVID berpengaruh positif pada fee-based income bank umum di Indonesia sehingga hipotesis H4 tidak ditolak. Adapun untuk pengujian FBI ini, robustness test bank besar itu berbeda karena pada bank besar pandemi COVID tidak berpengaruh pada FBI mereka. Kita sampai pada tahap kesimpulan, di mana kesimpulan pertama, pandemi COVID berpengaruh positif pada likuiditas bank umum di Indonesia, baik untuk proxy NSFR maupun LCR, sehingga pengujian selaras, robustness test juga selaras untuk kedua proxy tersebut. Hasil penelitian berbeda dengan Viverita tahun 2023 yang menunjukkan bahwa pandemi secara konsisten mengurangi penciptaan likuiditas bank.
Yang kedua, pandemi COVID berpengaruh negatif pada keuangan bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, hipotesis H2 tidak ditolak. Robustness test juga selaras untuk sampel penuh maupun bank besar dan bank kecil. Penelitian berbeda dengan Gao et al. Di mana beliau meneliti ketika pandemi memengaruhi solvabilitas bank. Penelitian menganggap bahwa paparan pandemi dapat meningkatkan biaya pendanaan atau cost of fund. Yang ketiga, pandemi COVID berpengaruh positif pada rasio kecukupan modal Bank Umum Indonesia. Hipotesisnya ditolak, di mana hipotesis awal adalah pandemi COVID berpengaruh negatif pada CAR. Adapun robustness test juga selaras dan pada masa krisis bank cenderung meningkatkan rasio kecukupan modal buffer yang membantu bank menyerap goncangan keuangan dan dengan demikian mengurangi kemungkinan terjadinya krisis perbankan sehingga hal ini berpengaruh pada nilai CAR itu sendiri ketika pandemi yang dimana meningkat. Pandemi COVID berpengaruh positif pada fee-based income. Hipotesis H4 tidak ditolak. Pada bank besar, hal ini tidak berpengaruh, namun fee-based income kini menjadi indikator profitabilitas bank yang penting bagi Bank Indonesia. Kebijakan perbankan akan meningkatkan stabilitas dan kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan. Adapun penelitian juga membagi antara bank besar dan bank kecil. Bank yang tidak termasuk too big to fail bank atau yang dianggap bank kecil karena memiliki risiko sistemik lebih rendah, menganggap adanya penjaminan simpanan dari pemerintah sehingga dana pinjaman dianggap sumber pendanaan yang stabil sehingga likuiditasnya rendah. Bank yang hanya mengandalkan simpanan lebih berisiko dari sisi aset maupun standalone risk. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk presentasi ini. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu, dosen pembimbing maupun penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.